Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Rosita dari kelas BKI 3E. Kali ini saya akan membahas mengenai psikologi individual dari Alfred Adler. Psikologi individual mempunyai arti penting sebagai cara untuk memahami sesama manusia. Menurutnya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan tubuh yang lemah. Keadaan tubuh yang lemah ini menimbulkan perasaan inferior atau perasaan minder yang berlanjut pada ketergantungan kepada orang lain. Manusia menurut Adler merupakan makhluk yang saling tergantung satu sama lain secara sosial. Perasaan bersatu dengan orang lain ada sejak manusia dilahirkan dan menjadi syarat utama kesehatan jiwa. Dalam teorinya, Alfred mengembangkan 11 aspek yang akan dibahasnya, yaitu yang pertama, memaparkan bahwa individualitas sebagai pokok persoalan, membahas tentang kesadaran dan ketidaksadaran. Yang ketiga, dua dorongan pokok dalam tubuh manusia, yaitu keakuan dan kemasyarakatan, perjuangan ke arah superior. Yang kelima, gaya hidup. Keenam, minat sosial. Ketujuh itu kekuatan kreatif self. Kedelapan, konstelasi keluarga. Kesembilan, posisi tidur dan kepribadiannya. 10, kompleks inferior dan neurosis. 11, pengembangan abnormal. Psikologi individual juga memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan keberanian. Maksudnya itu meningkatkan keberanian dalam hal mengolah sisi baik dalam diri manusia, seperti meningkatkan keberanian dalam bersosialisasi dengan sesama manusia, yaitu ada juga mengurangi perasaan inferior, yaitu mengurangi perasaan minder yang ada pada diri manusia. Selanjutnya ada mendorong berkembangnya minat sosial pasien. Minat sosial adalah suatu minat yang dikembangkan untuk dia kembali bergairah untuk menjalankan kondisi hidup untuk mencapai cita-cita, tujuan, dan hidup di masa depan. Selain itu, psikologi individual dari Adler juga memiliki kelebihan juga kelemahannya tersendiri. Kelebihannya yaitu yang pertama, self-kreatif. Self-kreatif merupakan wujud prestasi Adler dari teori psikologi individualnya. Yang kedua, teori ini telah memberikan pemahaman bahwa perkembangan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu dari luar diri manusia. Selanjutnya itu kelemahan. Kelemahan dari teori ini tidak bisa dikatakan bersifat fisikal dan behavioristik. Juga, jika dilihat dari perspektif eksperimental, pendapat semacam ini hanya ilusi belaka, dan beberapa ilmuwan dan teoritikus kepribadian yang tidak memakai teori dari Adler ini. Jadi, teori ini begitu lemah bagi ilmuwan dan teoritikus lainnya. Selain itu, psikologi individual juga memiliki tahapan atau prosedur terapi tersendiri, yaitu teori psikologi individual memiliki dua teknik, yaitu teknik menggali masa lalu dan teknik analisis mimpi. Teknik menggali masa lalu yaitu teknik di mana sang konselor menggali atau mengeksplorasi segala perasaan, pengalaman yang dialami di waktu masa lalu konseli, sehingga memudahkan proses konseling berjalan sesuai dengan permasalahan yang pernah dialami. Sebagai contoh, kita bisa melihat ketika seorang pemabuk, seorang anak-anak jalanan, dia mengalami kehilangan minat sosial. Maksudnya kehilangan minat sosial adalah kehilangan tujuan hidup, di mana dia tidak memiliki cita-cita dan arah yang jelas akan dibawa kemana tujuan hidupnya ke depan. Jadi dengan teori psikologi individual ini,
seseorang akan diarahkan untuk kembali membangkitkan minat sosial, minat tentang masa depan dan tujuan hidup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.